ya, dan sudah memasuki di pembuahan kedua. Kalau tanaman cabai itu di umur 4 bulan tuh bagus, itu wajar ya. Tapi kalau tanaman cabai sama-sama ini batu-batunya, nah batu-batu semua tuh kerikil teman-teman ya, kerikil. Tapi kok bisa berbuah ya, karena pemberian nutrisi ataupun pupuk-pupuknya itu kita lakukan secara tepat. Jadi walaupun videokan, karena teman-teman itu tidak sedang menonton orang menyepray, saya tahu teman-teman itu pasti akan mencari sebuah berita atau sebuah solusi dalam merawat tanaman cabai, bukan cara menyemprot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Sukses Tani TV. Semoga teman-teman yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dan dimudahkan dalam mencari rezeki yang berkah. Sebelum saya melanjutkan ke video selanjutnya, pertama-tama saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman subscriber semua. Saya meminta maaf apabila selama ini dalam saya menyampaikan isi konten dalam video-video saya, kata-kata saya telah menyinggung perasaan teman-teman. Maka di hari yang fitri ini saya memohon kepada teman-teman dengan ikhlas untuk memaafkan kesalahan saya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke topik pembahasan. Hari ini saya berdiri di kebun tanaman cabai saya yang sekarang sudah memasuki umur 7 bulan lebih 2 hari. Dan keadaannya seperti ini sebenarnya sudah saatnya saya melakukan pemetikan, karena memang di hari-hari sebelumnya itu ada kesibukan lainnya. Maka pemetikan kami tunda dan akan kami lakukan di hari Jumat nanti teman-teman ya. Harga cabai di tempat saya sampai hari ini masih membuat kita senang teman-teman, yang sekarang masih di angka rata-rata di kepala 8. Itu tentu saja membuat kita semakin semangat dalam melakukan perawatan tentunya, agar tanaman cabai kita ini bisa berumur panjang seperti yang kita harapkan semua. Terus langkah apa yang saya akan lakukan? Dan di sini saya tidak bermaksud untuk mengajari atau menggurui, tetapi saya akan sedikit berbagi pengalaman untuk teman-teman pemula dalam melakukan budidaya tanaman cabai. Seperti ini buahnya kecil tetapi kok sudah merah, beda dengan yang lain seperti ini. Nah ini kan buahnya besar kan teman-teman, nih besar, ini calonnya juga besar. Tapi ini ada yang kecil tapi kok sudah merah. Itu artinya tanaman itu sudah jelas kekurangan unsur kalium ya. Kalium itu adalah unsur yang mengangkut semua unsur-unsur yang ada dalam tanah maupun ada dalam pohonnya itu sendiri, sehingga untuk terjadinya penyebarannya atau membagikan ke seluruh batang, seluruh daun itu, apabila kita unsur kaliumnya kita perkuat, maka itu akan lebih sempurna. Jadi seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, saya akan menunjukkan. Jadi yang pertama saya gunakan, karena saya sebutkan tadi unsur kalium itu yang saya perlukan, maka saya akan memberikan sebuah obat seperti ini ya. Ini bebas teman-teman, teman-teman tidak perlu atau tidak mesti harus gunakan Prima Plus. Silahkan teman-teman beli produk-produk yang dengan merek yang lain, yang penting mengandung unsur kalium. Kenapa saya menggunakan Prima Plus B ini? Karena memang harganya terjangkau, cuma 45.000 teman-teman ya. Dan untuk dosisnya itu 2 sendok makan per
15 liter air atau 16 liter air. Jadi seperti itu. Sekali lagi, bebas, yang penting unsur kaliumnya itu lebih tinggi. Nah, di sini kan sudah ada kalium plus boron. Jadi saya tidak memamerkan atau tidak merekomendasikan sebuah produk. Silahkan teman-teman pilih sendiri produk apa saja yang teman-teman mau pakai. Nah, ini kalau pupuk MKP ini teman-teman mungkin sudah tidak asing ya. Ini sudah sangat ramai di pasaran-pasaran atau di petani-petani itu rata-rata sudah memakai MKP ini. Ini akan saya lakukan untuk penyepraian kali ini karena di sini MKP ini sudah mengandung pupuk fosfat dan kalium juga. Nah, ini fosfatnya 52%, terus kaliumnya 34%. Kenapa saya tambahkan MKP? Biar nanti kandungan kaliumnya lebih tinggi teman-teman ya. Nah, nanti kan kalium yang ada di MKP ini ditambah dengan kalium yang ada di Prima Plus B ini, dan di Prima Plus B ini sudah ada tambahannya boron teman-teman ya. Karena apa? Kalium tanpa boron itu tidak ada artinya, karena kalium itu untuk pembesaran buahnya dan boron ini supaya buahnya itu tidak mudah rontok. Jadi seperti itu. Nah, tentu saja bukan ini saja, ada sebuah fungisida yang memang harus saya berikan untuk melindungi tanaman cabai saya itu agar terhindar dari serangan jamur. Nah, ini di video-video saya juga sudah sering saya sebutkan, penggunaan G-Flow ini rutin saya gunakan teman-teman ya. Ini yang kontaknya ya. Jadi yang saya rolling itu yang sistemiknya. Jadi yang sistemiknya saya rolling. Jadi yang sistemiknya saya gunakan Cabriotop. Nah, Cabriotop ini sudah tidak asing juga bagi teman-teman. Saya tidak merekomendasikan sebuah produk, cuma saya hanya membagikan informasi, pengalaman, pupuk apa saja sih yang saya gunakan. Jadi seperti itu teman-teman ya, jangan salah penafsiran, nanti dikira saya jualan obat. Nah, karena insektisida yang mempunyai kandungan atau bahan aktif demotoatnya itu belum datang, maka hari ini saya akan melakukan penyepraian untuk mencegah serangan lalat buah. Saya gunakan Curakron teman-teman ya. Curakron, saya gunakan Curakron. Dan untuk melindungi tanaman cabai saya dari serangan kutu-kutuan, saya gunakan Demolis. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Dan kenapa saya menggunakan Demolis? Karena beberapa hari yang lalu, beberapa waktu itu saya sudah tidak gunakan kandungan yang obat yang memiliki bahan aktifnya ini Bemectin, sudah lama sekali tidak saya gunakan. Maka dari itu di penyepraian kali ini saya gunakan. Karena apa? Biar nanti hamanya tambah mumet ya, karena kok insektisidanya bahan aktifnya kok beda-beda. Nah, jadi kita jangan gunakan insektisida yang mempunyai bahan aktif yang sama. Kita rolling-rolling ya, agar hamanya tidak terjadi resisten. Jadi seperti itu. Nah, ini akan saya lakukan, akan saya spraykan secara bersamaan ya. Kalau dosisnya itu mungkin tidak perlu saya sebutkan, karena di dalam kemasannya itu sudah ada dosisnya sekian-sekian itu sudah ada, dan tidak perlu saya mencontohkan bagaimana cara menyepraikannya, karena teman-teman mungkin sudah ketahui bersama penyepraian yang baik adalah mulai dari bawah daun ke atas. Jadi seperti itu, karena stomata itu letaknya di bawah daun. Sebelum saya melakukan penyepraian, sedikit akan saya tunjukkan ke teman-teman ya, biar teman-teman lebih paham lagi bahwa media atau lahan saya ini adalah lahan berbatu, tapi kok buahnya masih bisa seperti itu. Nah, kita bisa lihat sama-sama ini batu-batunya. Nah, batu-batu semua tuh kerikil teman-teman ya, kerikil, tapi kok bisa berbuah ya, karena pemberian nutrisi ataupun pupuk-pupuknya itu kita lakukan secara tepat. Terus mana buktinya? Nah, buktinya ini teman-teman ya, teman-teman bisa lihat untuk buah-buahnya. Saya tidak berpamer-pamer, tapi kita bisa lihat sama-sama. Dan tanaman cabai saya ini sekarang sudah 7 bulan 2 hari ya, dan sudah memasuki di pembuahan kedua. Kalau tanaman cabai itu di umur 4 bulan tuh bagus, itu wajar ya. Tapi kalau tanaman cabai ini di umur 7 bulan masih bertahan, itu ya kita memasuki masa-masa yang agak lewat dikit ya. Nanti kita akan targetkan tanaman cabai ini memasuki di pembuahan berikutnya, dengan catatan tanaman cabai ini tidak terserang oleh jamur penyebab antraknosa ataupun patek.
teman-teman ikuti videonya nanti sampai mana tanaman cabai ini bertahan, karena saya melakukannya tanpa menggunakan pupuk dasar kimia maupun organik. Dan ini lahan yang sudah janda berkali-kali teman-teman ya. Ini sudah janda berkali-kali, tetapi tetap saya lakukan penanaman cabai rawit ini. Dan kita lihat sama-sama, walaupun tidak terlalu bagus ya, kita lihat untuk buahnya aman dari serangan jamur penyebab antraknosa. Akan saya sebutkan berkali-kali bahwa menanam cabai tanpa menggunakan kuhe nyatanya lebih aman, walaupun di saat musim hujan seperti ini. Jadi untuk yang sebelah sana teman-teman ya, itu nanti ada jadwalnya sendiri, saya mengupload videonya karena memang belum jadwalnya. Nanti di pengocorannya akan saya tunjukkan, karena sebelumnya di video saya itu pengocoran pertama saya menggunakan kalsium nitrat. Itu mempunyai kandungan nitrogen dan kalsium dalam bentuk nitrat, hanya satu bahan saja. Tapi nanti di video berikutnya akan saya lakukan atau saya berikan pupuk yang mengandung unsur nitrogen, fosfat, kalium. Jadi seperti itu ya. Nanti kita lihat sama-sama juga perkembangannya seperti apa, seperti tanaman cabai saya ini. Jadi kita harus gentleman. Setiap kita memberikan sebuah video, kita harus jelaskan, terus kita lihatkan bagaimana perkembangannya. Jadi teman-teman semua itu tidak termakan hoax ya, biar tidak bias bahasanya. Katanya pakai ini, katanya pakai itu, nyatanya enggak. Jadi saya akan tunjukkan sesuai pertumbuhannya yang ada. Tidak harus saya tutup-tutupin, karena saya tujuannya dengan hati kecil saya pengen mengajak teman-teman itu menanam cabai stop ribet, karena biayanya itu cukup lumayan. Mari kita tanam cabai itu dengan cara yang simple tapi bisa maksimal hasil buahnya. Jadi seperti itu saja teman-teman ya. Untuk penyepraiannya tidak perlu saya videokan, karena teman-teman itu tidak sedang menonton orang menyepray. Saya tahu teman-teman itu pasti akan mencari sebuah berita atau sebuah solusi dalam merawat tanaman cabai, bukan cara menyemprot. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.